Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa kembali dengan saya Dwian Setia Nugraha dari tribuncerebon.com. Saat ini ada tamu spesial. Kalau biasanya saya podcast di studio Tribun Cirebon, kali ini saya hadir di Amaris Hotel Cirebon. Kali ini di samping saya sudah hadir manajer hotel Amaris Cirebon, Bapak Edward, ditemani dengan sales marketing dari Amaris Hotel. Selamat sore, Pak. Lama tidak berjumpa ini, Pak ya. Baru main lagi nih ke Amaris. Kalau melihat per hari ini okupansi hotel di Hotel Amaris ini bagaimana, Pak? Sejauh ini perkembangannya? Oke, karena kita memasuki periode kuarter 4 ya, dimulai dari Oktober sampai Desember, itu memang saat ini okupansi Amaris Hotel Cirebon cukup baik. Kita bisa close di atas 75%, jadi memang cukup mulai ramai ini menjelang akhir tahun, dan juga hasil ini pun hasil yang lebih bagus daripada tahun sebelumnya ya. Kenaikannya itu sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Jadi memang tahun ini okupansi hotel lebih bergeliat ya daripada tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya kita close di bawah angka 70%. Namun kita bisa lihat bahwa ada perkembangan, ada market baru nih yang muncul juga di Cirebon. Kalau melihat data dari tahun ke tahun, Pak, dari target okupansi hotel dari tahun kemarin hingga saat ini mengalami perkembangan berapa persen, Pak, kira-kira? Itu tadi kita naik sekitar 14% dari tahun sebelumnya. Di situ total ada berapa kamar? Kita ada 83 kamar ya, terdiri dari 2 tipe kamar, ada smart room dan smart room family. Smart room family kita itu sudah dilengkapi dengan smart TV. Jadi kita perlahan mencoba untuk catch up dengan kemajuan zaman dengan mengganti TV lama kita menjadi smart TV. Ya tentu ini proses perlahan yang harus kita lakukan ya. Tapi kita melihat bahwa semakin kesini orang tuh semakin jarang nonton TV konvensional, lebih suka dia mencari acara di platform PTT ya, seperti YouTube, seperti juga Netflix dan sebagainya. Itu memang menjadi keharusan kita hotel untuk catch up dengan hal tersebut supaya ya, tamunya relate gitu, karena kan memang lebih sering mereka melihat YouTube dan segala macam, dan kita mencoba menghadirkan fasilitas tersebut. Memang masih di smart room family kita, jadi secara eksklusif masih di situ. Kita pun sedang merencanakan untuk bisa mengganti semua yang ada di smart room itu dengan smart TV. Kalau melihat dari berbicara tentang fasilitas nih, Pak ya, apalagi kalau kita melihat letak hotel Amaris ini ada di tengah kota gitu. Mungkin daya tarik apa, Pak, selain fasilitas yang disampaikan tadi, mungkin ada daya tarik lain yang bisa disampaikan pembaca. Sebenarnya kalau daya tarik lebih mirip-mirip dengan daya tarik kota Cirebonnya sendiri ya, karena kita hotelnya itu sangat dekat sekali dengan stasiun Kejaksaan, lalu kita juga dekat dengan alun-alun dan juga Masjid At-Taqwa, lalu juga pusat pemerintahan ada di sepanjang jalan sini. Jadi memang itu menjadi daya tarik dan juga kita punya sesuatu yang unik nih, nggak ada di Amaris yang lain di seluruh Indonesia, adalah kolam ikan koi kita. Ada yang di depan situ. Nah itu sangat cukup menjadi pembeda, karena kan kalau weekend tamu-tamu kita didominasi oleh keluarga, family trip, jadi mereka itu senang sekali, bahkan minta anak-anak itu minta sarapannya ada di area situ sambil memberikan makan ikan koi seperti itu.
Nah, kalau berbicara tentang weekend nih Pak, okupansi di saat weekend ini didominasi oleh para wisatawan atau dari keluarga Pak? Lebih banyak keluarga, terutama dari wilayah Jakarta, Jabodetabek dan Bandung, karena memang akses ke Jakarta itu kan sudah bisa melalui kereta juga bisa, terus juga melalui jalan tol juga sudah bisa. Jadi memang sudah sangat mudah, dan waktu tempuhnya pun kan tidak sampai setengah hari, bahkan 3 jam. Ke Bandung juga sekitar 2,5 jam sampai atau 2 jam. Jadi memang cukup banyak, terutama kalau weekend tuh banyak orang Bandung main ke sini kuliner dalam satu malam, lalu kembali lagi. Biasanya memang kembalinya di hari Minggu. Letak Hotel Amaris ini kan ada di bersebelahan dengan tidak terlalu jauh dengan stasiun ini kan. Iya. Mungkin ada promo khusus Pak terkait bagi wisatawan atau dari teman-teman yang berwisata ke Cirebon, khususnya yang menggunakan akses moda transportasi kereta api. Oke. Untuk dengan kereta api Indonesia sendiri kita ada kerjasama sebelumnya, sudah kita jalankan dari tahun lalu, terus di tahun ini juga itu promotion dengan boarding pass ya. Jadi tanggal kedatangan boarding pass itu maksimal bisa digunakan sampai H+2 ya. Jadi dengan harga khusus itu harga di 369.000. Jadi semua pengguna kereta api kelas apapun itu dapat special price itu. Tentunya dengan menunjukkan ya ketika datang check-in, menunjukkan boarding pass-nya, menunjukkan dengan KTP, dan itu namanya harus sama. Itu berlaku sepanjang tahun sampai dengan 30 Desember 2024. Untuk maksimal penggunaannya berapa hari dari pembelian tiket itu sampai ada maksimal atau enggak? Tidak ada. Maksudnya tidak ada itu bisa digunakan jika tidak melewati H+2 dari tanggal kedatangan kereta. Ya. Jadi kalau misalkan mau pesan 7 kamar, 10 kamar mungkin itu bisa. Dan mau 5 hari, mau 6 hari sangat boleh. Tapi yang pasti adalah syaratnya adalah H+2 dari tanggal kedatangan dari tiket tersebut. Nah, kalau melihat data per hari ini kan sudah berjalan sudah lama Pak ya. Dari data itu yang okupansi hotel yang berdasarkan dari teman-teman yang menggunakan moda transportasi kereta api sejauh ini progresnya sebagaimana Pak? Hasilnya sih cukup menggembirakan ya, karena jika melihat kedatangan itu hampir 50% tamu walk-in kita tuh memang dari situ asalnya. Karena mungkin mereka karena kita juga kan melakukan promotion dengan beberapa KOL atau influencer yang dari area Jakarta. Kita juga sudah melakukan itu, jadi promotionnya ini tersebar luas sampai ke area-area di luar dari Cirebon. Karena kan memang target pasarnya memang akses yang naik kereta itu berhenti di Cirebon, bisa dari arah barat, bisa dari arah. Untuk teman-teman yang menggunakan moda transportasi kereta api, apa ada promo lagi kira-kira? Mungkin yang bisa disamakan dengan promo itu adalah promo kita dengan salah satu moda transportasi travel. Itu kita ada kerjasama eksklusif juga dengan Setrans. Harganya sama 369.000. Dengan tujuannya paling banyak dari Bandung ke Cirebon. Ya. Jadi memang untuk promo ini ya memang khusus karena Setrans itu juga salah satu travel yang memiliki rute ke bandara BJB terdekat. Ya, jadi memang kerjasamanya di situ supaya tamu kita pun yang mungkin memang punya rencana perjalanan menuju ke BJB itu juga bisa dibantu. Dengan fasilitas yang sama atau ada fasilitas antara moda transportasi sama moda transportasi travel, perbedaannya apa Pak? Atau bersama? Nggak ada sih, semua 369 itu
termasuk juga dengan sarapan pagi ya untuk 2 orang, jadi tidak kita beda-bedakan. Tapi memang eksklusif dengan moda transportasi 2 itu adalah yang eh, mungkin bisa bisa menjadi daya tarik juga buat kita di Amaris Hotel Cirebon. Nah, ini kan memasuki bulan Oktober Pak ya. Tinggal beberapa bulan lagi kan sudah memasuki akhir tahun. Mungkin ada persiapan khusus Pak, mungkin menghadapi wisata hari libur weekend yang panjang, weekend Nataru kayak gitu. Mungkin ada program-program khusus Pak atau promo-promo khusus yang bisa ditawarkan untuk mungkin Pak. Kalau untuk bulan ini kita lebih fokusnya memang promotion di F&B ya, food and beverage. Ya kita keluarkan ayam kakak mesin 100.000 net, sudah dapat nasi, sudah untuk bertiga juga bisa. Mungkin kalau itu berempat juga mungkin bisa. Jadi memang makan sepuasnya. Karena untuk F&B sendiri kita punya campaign dari yang kita sudah lakukan dari awal tahun, bahwa campaign-nya itu adalah makan murah di hotel. Ya. Jadi memang bisa dibilang sepertinya banyak orang yang merasa agak worry dengan harga mahal kalau makan ke hotel kan, dan segala macam. Kita coba melawan stigma itu benar. Stigma itu, jadi kita menawarkan menu-menu murah, menu-menu yang berkualitas tapi juga tidak terlalu mahal. Dan untuk bulan Desember mungkin menyambut tahun baru dan Natal, dan juga liburan anak sekolah, kita sedang godok beberapa program yang mungkin akan kita launching di pertengahan November ya, ya. Kira-kira kisaran berapa Pak untuk untuk menu itu? Wah, ini masih diperhitungkan, tapi stay tune aja. Ada bocoran gitu ya. Belum bisa saya bilang, tapi pasti kita akan ada beberapa promotion, ada beberapa acara mungkin di tanggal-tanggal tersebut. Jadi memang kita masih godok harga yang pas untuk bisa kita launching. Mungkin launching nanti di bulan November di tahun 2024. Kita juga ada Instagramnya kebetulan, Amaris Hotel Cirebon. Jadi nanti boleh dilihat di situ terkait promotion kita. Nah, kalau berbicara tentang kota Cirebon ini kan dikenal dengan kota wali gitu Pak. Banyak pariwisata religi di sini mungkin. Mungkin sejauh mana Pak progresivitas wisatawan yang menginap di Hotel Amaris sejauh ini bagaimana Pak perkembangannya? Mungkin saya boleh bicara bahwa permasalahan atau potensi wisata dari wisata religi di sini cukup banyak. Di Cirebon sebelah sini juga itu ada makam Sunan Jati. Itu saya rasa belum digarap dengan sangat baik ya, karena kita masih cukup jarang mendapatkan tamu-tamu yang memang tujuannya ke situ. Yeah. Itu menjadi kritik saya untuk pemerintahan, karena saya tahu letaknya pun bukan di kota Cirebon ya, tapi di kabupaten ya. Jadi itu menjadi kritik saya juga, bahwa itu potensi yang harus bisa digarap, karena dengan di Cirebon dengan hotel yang cukup banyak ini, harusnya potensi terisiannya itu bisa lebih dari 70% ya. Dan juga untuk dalam kotanya sendiri ya, kalau saya melihat potensi harus sering diadakan event-event berskala nasional. Kita tahu bahwa event-event seperti Kariran, terus kalau ada yang suka bersepeda itu ada yang namanya Bromo Pop, kalau di Jawa Timur itu sangat mendatangkan banyak tamu. Kalau hanya sekedar fasilitasnya dari sisi museum ini kurang ini ya, terlalu segmented kalau kata saya. Walaupun itu memang bukan berarti tidak bagus, itu hal yang sangat bagus kan, memperkenalkan budayanya. Namun juga bisa harus ada event yang cukup besar, skalanya nasional. Orang yang menuju ke sini itu dari berbagai daerah, itu pasti kita ramai kok, karena event yang
regional ya, seperti kemarin itu sempat ada Jabaran ya Mbak. Jabaran, Sinta, ya. Itu pun itu membuat tingkat keterisian kita itu 100%. Ya. Eventnya regional. Bagaimana kalau itu eventnya nasional diadakan di kota Cirebon, akan sangat potensial sekali. Bahkan kita bisa memperkenalkan pariwisata di kota ini gitu, tanpa harus buang-buang uang kan, karena potensi dari sportainment itu cukup tinggi. Saya berkaca sama teman-teman di Jawa Timur itu ketika ada Bromocom dan series ya, kan mereka punya series itu cukup mengisi hotel mereka, karena kan setelah sampai Bromo ada yang singgah di kota mana, jadi memang tersebar, tidak hanya berfokus di Surabaya. Mungkin mereka startnya dari Surabaya, tapi akhirnya hari kedua atau hari ketiganya dia akan dan itu market besar yang seharusnya bisa digarap oleh pemerintah. Kalau dari sudut pandang branding city, kita kalau berbicara tentang branding city kan ada teman-teman dari PHRI, Pak, Perhimpunan Hotel Indonesia salah satunya. Mungkin peran apa sih Pak yang sejauh ini sudah dilakukan oleh teman-teman PHRI bersinergi dengan Hotel Amaris khususnya dalam hal branding city untuk menaikkan okupansi hotel salah satunya? Karena Amaris Hotel Cirebon sendiri itu tergabung ya di PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, itu sudah 2 tahun ke belakang ini kolaborasinya dengan Dinas Pariwisata Kota Cirebon terutama itu cukup bagus ya, karena kita sudah mulai mencoba hard selling ke kota lain. Tahun kemarin itu kita ke Jogja, tahun ini itu kita ada ke Bali. Itu bukti bahwa komitmen memang ada keinginan untuk memperkenalkan kota Cirebon. Bahkan kalau Cirebon itu mungkin ya nggak cuman untuk bisnis trip saja, tapi bisa jadi leisure trip juga di sini ya. Jadi saya rasa kedepannya mungkin harus ditingkatkan lagi ke banyak kota, karena jika saya bisa lihat ya, saya memiliki pengalaman yang ada di Jogja itu, bahkan Jogja yang sudah terkenal itu pun masih hard selling di kota-kota yang lain. Harusnya kota Cirebon ini bisa menjadi kota wisata yang sangat-sangat potensial, karena budayanya ya, kita punya beberapa keraton sama seperti di Jogja, sama seperti di Solo. Kita sangat kaya akan bangunan-bangunan hidup yang sudah lama-lama itu. Bahkan saya sebelum saya di sini, saya datang ke sini, saya juga sebenarnya takjub dengan potensinya, karena jika kita melihat seperti Jogja ya, Jogja memang sudah lebih baik secara ininya ya, secara pariwisatanya. Kemudian kita juga melihat bahwa Solo itu, karena kebetulan saya orang Solo, ya, jadi saya tahu bahwa Solo itu bisa rame. Kenapa hotel di sana juga bisa sangat banyak itu? Karena event. Karena kalau dibilang punya potensi atau punya hal yang bisa dijual, sebenarnya Solo itu hampir tidak ada hal yang bisa dijual, karena kotanya sangat kecil, mungkin lebih kecil daripada kota Cirebon sepertinya, karena kesana itu 5 menit sejauh apapun nyampe gitu kan, jadi jarang macet juga. Tapi dengan adanya event-event, teman-teman kita yang di Solo juga hotelnya tinggi okupansi. Jadi saya berharap pemerintah Kota Cirebon atau pemerintah Kabupaten Cirebon juga bisa meningkatkan jumlah event yang berskala nasional itu untuk bisa membantu menaikkan okupansi hotel. Bukan cuma okupansi hotel yang naik, mungkin secara pariwisatanya akan lebih dikenal, banyak orang yang akan mencoba, karena cukup potensial. Nah, kalau berbicara terkait okupansi hotel ini kan kita saat ini memasuki pesta demokrasi. Mungkin ada yang disampaikan kepada calon kepala daerah terkait komitmen meningkatkan okupansi hotel, salah satunya melalui branding city kayak gitu. Mungkin ada yang disampaikan kan? Mungkin
Tentu jika bicara mengenai kota Cirebon ya, kita semua elemen pariwisata di kota Cirebon itu inginnya terisi dengan sangat baik. Secara okupansi pengunjung wisatawan juga bisa sangat banyak, karena dengan naiknya tingkat kunjungan juga pasti akan lebih mengembangkan kotanya lagi, terutama dari bagian investasi secara properti atau hotel itu akan lebih tinggi lagi, karena potensinya banyak hal yang bisa dijual, namun juga butuh doping. Saya masih seperti statement saya sebelumnya adalah jika bisa perbanyak event-event berskala nasional untuk diadakan di kota Cirebon. Pak, mungkin terakhir Pak, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pembaca Tribuners, salah satunya para wisatawan yang mau ke sini dari Mbak Desi. Siap, boleh ya. Kalau untuk daya tariknya sendiri, mungkin kalau untuk Cirebon sendiri khususnya memang ada beberapa destinasi pariwisata yang layak untuk didatangkan dari beberapa kota yang ada di Indonesia gitu ya. Karena memang kalau untuk Cirebon sendiri rata-rata pengunjungnya banyak dari Jakarta dan Bandung, dan memang bisa jarak tempuhnya cukup dekat sekali ya sebenarnya. Dan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur pun sebenarnya Cirebon ini memang di tengah-tengah kotanya sendiri ya, bisa dari mana pun. Dan kalau untuk pariwisata tentunya jangan sungkan untuk datang ke kota Cirebon, karena banyak destinasi wisata yang memang selain kuliner gitu ya, ada keraton juga yang bisa kita eksplor. Dan jangan lupa menginap di Amaris Hotel Cirebon. Terima kasih Pak atas kasih. waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Tribuners, bincang-bincang santai saya dengan manajer Hotel Amaris. Nantikan kesempatan berikutnya mungkin dengan tema-tema yang menarik lainnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.